Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk anak-anak Ustaz? Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, nikmat serta hidayah, sehingga alhamdulillah sampai pada subuh ini ternyata Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat yang luar biasa kepada kita, terutama nikmat iman. Sehingga dengan keimanan itu pula lah kita telah dapat hadir di rumah Allah guna berubudiyah, melaksanakan solat subuh berjamaah. Karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu tanda keimanan seseorang itu adalah mampu menghadirkan dirinya di rumah Allah pada saat solat subuh. Karena dikatakan apabila mereka yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang munafik, orang-orang pada saat itu yang tidak mau solat berjamaah, itu adalah orang-orang munafik di zaman Rasulullah ya. Jika seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada solat Isya dan solat subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan cara merangkak. Ini suatu nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya salawat beriring salam buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus Masjid Raya Lantai Batu beserta jajarannya. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu asatiz, Ustadz dan Ustazah, mulai dari SMPIT saya, SMPIT, SDIT dan TK Masjid Raya Lantai Batu. Selanjutnya yang juga kita hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Lantai Batu, dan teristimewa yang sangat kami sayangi para generasi muda, calon pemimpin umat Islam pada masa yang akan datang, siswa-siswi IT, SMP IT, SDIT dan TK Masjid Raya Lantai Batu. Baik Ibu Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi dan juga Al-Mukarram Ustazuna izin saya. Baik Ibu Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah disampaikan oleh Ustaz kita di awal tadi bahwasanya insyaallah 54 hari lagi kita akan memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni juga bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan tersebut hendaknya. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu kita akan coba membahas sepotong ayat yang telah kita bacakan di awal tadi, yakni di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 kalau tidak salah, yang bunyinya laqad kana lakum fi rasulillahi
uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakum bagi kalian uswatun hasanah. Tauladan atau contoh yang baik. Nah, anak-anak Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memaklumkan kepada kita bahwasanya contoh yang baik dalam menjalani kehidupan itu agar kita betul-betul sukses dunia akhirat, maka contohlah kepada siapa yang harus kita contoh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu adalah tauladan atau contoh bagi kita untuk menjalani kehidupan agar sukses dunia dan akhirat. Jadi Rasulullah SAW itu bukan contoh, hanya contoh untuk akhirat saja, tetapi untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW juga merupakan contoh bagi kita untuk kesehatan jasmani dan rohani. Rasulullah itu bukan hanya contoh untuk bahagian rohani saja, tetapi Rasulullah SAW juga merupakan contoh bagi kita untuk kesehatan jasmani. Anak-anak, ada yang tahu Rasulullah diangkat menjadi nabi? Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia berapa? Nabi-nabi itu diangkat menjadi nabi dan rasul usia berapa? Seluruh nabi dan rasul itu diangkat pada usia 40 tahun. Nah, sekarang Rasulullah SAW berdakwah di Makkah berapa tahun? Ada yang tahu Rasulullah berdakwah di Makkah itu berapa tahun? 12? Berapa? 13 tahun. Artinya apa? Rasulullah SAW berdakwah di Makkah sampai berusia 53 tahun. Kemudian baru hijrah ke Madinah. Setelah beberapa tahun di Madinah, dimulailah peperangan, pertempuran yang diawali dengan perang Badar. Itu peperangan pertama Rasulullah SAW adalah perang Badar, dan dilanjutkan dengan perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya. Rasulullah SAW itu sebagai seorang panglima, Bapak Ibu, dan panglimanya Rasulullah SAW itu tidak berdiri di belakang pasukan, tidak berdiri menunggu di masjid sementara para sahabat berperang, tidak. Dan senjata yang digunakan pada zaman itu bukan senjata yang sambil duduk bisa membunuh orang lain, tidak. Tapi Rasulullah SAW menggunakan pedang, menggunakan baju besi. Bayangkan Bapak Ibu, umur lebih dari 50 tahun, bahkan hampir 60 tahun, sampai hampir 60 tahun Rasulullah SAW terjun langsung ke medan perang, memimpin para sahabat menggunakan pedang dan baju besi. Terbayang tak Bapak Ibu bagaimana kekuatan fisik dari Rasulullah SAW? Itu dari segi kesehatan dan kekuatan dari Rasulullah SAW. Dan pola hidup, perilaku, tingkah laku Rasulullah SAW dari awal, dari bangun tidur sampai tidur kembali, bagaimana beliau merawat dirinya, bagaimana beliau menjaga kesehatannya, itu semua merupakan contoh bagi kita. Dan apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW bukanlah apa yang lahir dari fikirannya saja, bukan apa yang lahir dari nafsu Rasulullah SAW, karena dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dilahirkan oleh Rasulullah SAW itu bukan dari hawa nafsunya, bukan dari akal-akalan Rasulullah, bukan hasil dari penelitian Rasulullah, akan tetapi sesuatu yang telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Artinya apa?
contoh yang terbaik yang harus kita contoh dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari apabila ingin sukses dunia dan akhirat, apabila ingin sehat jasmani dan rohani, maka contohlah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kepada hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memudahkan hal tersebut, maka para ulama mengumpulkan berbagai macam ilmu, hadis, tafsir dan lain sebagainya, sehingga melahirkan beberapa bidang keilmuan. Di antaranya apabila berbicara tentang ilmu ibadah dan lain sebagainya, maka lahirlah yang disebut dengan ilmu fikih. Begitu juga kumpulan dari ilmu tentang kesehatan di dalam Islam, lahirlah istilah yang disebut dengan tibbun nabawi. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru mendengar istilah tersebut, mungkin ada juga yang telah mendengar akan tetapi mungkin belum paham. Tibbun nabawi itu muncul istilahnya pada abad ke-13. Salah satunya di dalam kitab Zadul Ma'ad karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Salah satu babnya berjudul Tibbun Nabawi. Apa itu Tibbun Nabawi? Tib itu adalah kesehatan atau pengobatan. An-Nabawi adalah ala nubuwah, kenabian. Artinya apa? Tibbun Nabawi, kesehatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja dalam menghadapi bulan Ramadan. Banyak pada saat sekarang ini para peneliti, para pakar meneliti kesehatan yang terdapat di dalam melaksanakan ibadah puasa. Apabila kita googling, kita cari anak-anak, kalau pacik HP jangan hanya main game, tapi coba cari ilmu di situ. Kita googling kesehatan puasa itu sehat atau kesehatan dalam berpuasa, maka sudah banyak para pakar dan ahli yang meneliti bahwasanya memang betul puasa tersebut berimbas kepada kesehatan manusia. Akan tetapi fenomena atau fakta yang terjadi, banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi ia masih juga mengeluhkan sakit, atau justru dengan ibadah puasa yang ia laksanakan ia mengalami sakit. Pertanyaannya, apakah puasanya yang salah atau orang yang berpuasanya yang salah, Bapak Ibu? Orang yang berpuasanya yang salah. Karena apa? Karena melaksanakan ibadah puasa tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menyingkat waktu, pada kesempatan subuh kali ini kita akan coba mengkaji, kita akan coba berbicara sesuatu tradisi atau kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saja. Karena kau banyak tradisi atau kasus yang di tengah-tengah masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa yang jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, coba anak-anak coba dengarkan, simak baik-baik. Kau bagi anak-anak yang mungkin yang baru mungkin awal berpuasa pada puasa yang akan datang, perhatikan. Pertama, pada waktu berbuka. Pada waktu berbuka. Tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita pada saat berbuka puasa atau menjelang berbuka puasa, di mana masyarakat yang ramai, Pak Bu? Buka puasa, masyarakat orang Islam, umat Islam masih banyak berkeliaran di pasar, masih banyak berkeliaran di tempat-tempat yang lainnya. Kalau istilah orang kininya, sehingga lahir pula istilahnya namanya ngabuburit. Ngabuburitku memotang-motangan hari, menunggu waktu
berbuka. Sementara dikatakan oleh Rasulullah SAW, salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah pada waktu berbuka. Maka sudah seharusnya kita umat Islam menjelang waktu berbuka itu tidak ada lagi yang berkeliaran di luar rumah. Sudah seharusnya menjelang waktu berbuka itu kita sudah duduk bersama keluarga di dalam rumah. Untuk apa? Untuk berdoa. Itu yang pertama. Selanjutnya dalam hal berbuka, banyak tradisi kebiasaan umat Islam pada saat berbuka. Bara macam pabukon anak-anak. Macam pabukon. Ada yang lah pernah puasa. Waktu bulan puasa apa saja pabukon yang dibalik di orang gaya awak? Banyak. Lai tabihan kasadonya di anak-anak Ustaz. Lai. Sebanyak itu habis. Luar biasa ya. Ini kesalahan pertama Bapak Ibu. Kesalahan kita pertama pada saat berbuka. Pada saat itu kita mengkoleksi makanan sebanyak-banyaknya. Membeli makanan. Padahal Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftira qabla an yusalliya." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum melaksanakan salat ala rutabat. Dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum melaksanakan salat ala rutabat dengan rutab. Apa itu rutab? Kurma basah. Fa illam takun rutabat fatumairat. Apabila tidak terdapat kurma basah, maka Rasulullah SAW berbuka dengan tamar atau kurma kering. Fa illam takun tumairat hasawatim mimma. Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa teguk air. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak Ustaz, Rasulullah mengajarkan kita pada saat berbuka sebelum melaksanakan solat, Rasulullah berbuka dengan rutab, kurma basah. Karena kita jauh dari timur tengah, tidak mungkin diadakan rutab atau kurma basah, maka berbukalah dengan tamar. Apa itu tamar? Kurma kering. Kurma yang beredar, yang dijual di Indonesia kebanyakan itu adalah tamar atau kurma kering. Kalau tidak ada tamar, tidak ada rutab, maka Rasulullah SAW berbuka dengan air putih saja. Apakah makanan pokok orang Arab itu rutab, tamar saja? Apakah tidak ada makanan pokok yang lainnya? Kenapa tidak disebutkan gandum, roti dan lain sebagainya? Akan tetapi ketika tidak ada rutab, tamar, Rasulullah SAW hanya berbuka dengan air saja. Inilah keistimewaan berbuka dengan kurma. Pertama, buah itu makanan yang nutrisinya cepat diserap oleh usus kita. Berbeda dengan roti atau makanan yang lainnya, Pak. Jadi buah itu sangat cepat diserap oleh usus kita sehingga menjadikan tenaga bagi kita untuk melaksanakan sholat. Dan kurma itu mengandung glukosa atau zat gula. Dengan zat gula yang terdapat di dalam buah tersebut, itulah yang akan menjadi energi kita. Apalagi pada saat perut kita kosong, maka tidak disarankan, tidak dianjurkan untuk mengisinya dengan penuh atau dengan makanan berat. Kalaupun kita mau menganalogikannya, kalaupun kita mau dalam istilah apa Ustaz? Diumpamakan gitu kan. Kalau seandainya kita mau mengkiaskan, menyamakannya, maka diganti dengan apa? Dengan buah juga. Kadang kau Bapak Ibu ingat ada iklan yang membuat
yang membuat istilahnya kok apa baru istilah baru aja, berbukalah dengan yang manis. Iklannya iklan sirup. Itu kiasnya bukan dengan sesuatu yang manis, Bu. Jadi berbuka itu bukan dengan teh manis, bukan dengan kopi, bukan dengan kolak, bukan dengan sirup, tetapi disunnahkan berbuka itu dengan buah, terutama buah kurma. Kalau tidak ada buah, kalau hanya ada makanan yang lainnya, maka cukup dengan beberapa teguk air putih sebelum kita melaksanakan sholat. Setelah itu baru kita sholat. Coba ya, perhatikan. Selanjutnya setelah kita sholat, kan ada istirahat jeda. Setelah diisi air atau kurma, akan ada jeda, baru kita makan. Dan aturan makan untuk berbuka pun ada aturannya di dalam Islam. Yang pertama, di dalam surah Al-A'raf ayat 31, apa kata Allah? Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Nah, di situ kesalahan yang banyak, Bu, Pak. Siang hari lay batanggang bapuaso, akan tetapi pada malam harinya kita balik dendam. Kita makan sepue-puenya sakonyang-konyang poru. Sehingga lah azan isya lo orang alunyo tolok togak lain apa? Nah itu yang terjadi kan? Karena lapar pada siang hari kita pupuh bakonyang-konyangan. Itu yang salah. Sementara dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada wadah yang paling buruk yang diisi oleh anak Adam kecuali lambungnya. Jadi tidak ada wadah tompek yang paling buruk dapat, Bu, yang diisi oleh anak Adam kecuali lambung. Maka isilah beberapa suap saja untuk menegakkan tulang punggung. Apabila belum cukup, maka isilah maksimal sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Ikut jangan untuk minum udara untuk mongok saja tidak boleh dah. Sehinggalah kesendau saja susah. Kenapa? Karena tidak ada udara di dalam. Kenapa? Karena diisi makanan. Inilah awal salah satu penyebab penyakit yang timbul karena makan berlebihan. Selanjutnya, berbukalah dengan sesuatu yang halal dan baik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di atas dunia, makanlah. Tapi syaratnya harus dua. Apa itu? Halalan thayyiban. Jadi syarat makanan yang dimakan itu tidak cukup hanya halal saja, tetapi juga baik. Contohnya apa, Pak? Ibu asam urat. Ada ibu-ibu yang asam urat ajalah. Ibu asam urat, pantangannya makan pucuk ubi nak, kangkuang, bayam, kacang-kacangan. Nah, kacang tu halal dah, Bu? Halal. Tapi asam urat makan kacang tu baik? Tidak baik. Jadi makanan tu halal lagi, Pak. Ini perhatikan anak-anak, halal dan baik. Tidak cukup halal saja. Baik itu apa? Baik itu bermanfaat bagi diri awak. Halal saja tapi tidak ada manfaatnya, kurang syaratnya. Contoh, kok maaf ya. Anak-anak dia pergi pitih balanjo. Ya. Pergi sekolah dia pergi belanja di orang gaya awak. Tiba di sekolah apalagi anak-anak kini, zaman kini go, Bapak Ibu, maaf ya. Banyak makanan anak-anakku makanan yang tak jale-jale. Di awak kini kok bukan baik, yang penting, Bu, yang penting lemak. Yang penting lemak, terserahlah baik atau enggaknya, yang penting lemak.
Itu yang terjadi, Bu. Pola makan kita itu yang penting enak. Lai lomak dimakan, dak lomak. Baik atau tidak, tidak baik. Perhatikan anak-anak saya. Diuranggai awak, maka belilah makanan yang ada manfaatnya untuk kesehatan. Jadi pada saat kita berbuka itu, makanlah dengan sesuatu yang bermanfaat, bergizi bagi awak. Jangan diawali makan tu dengan goreng-gorengan, dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Selanjutnya, Bu, itu penting Bapak Ibu. Berbuka dengan makanan yang seimbang. Maksud seimbang bagaimana? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah SAW ya'kulu bit-tikha bir-rutab fayaqul naksiru hadha bi bardi hadha wa barda hadha bi harri hadha. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW memakan timun atau memakan bit-tikha ini semangka, memakan semangka bir-rutab. Jadi coba perhatikan anak-anak Ustaz. Rasulullah SAW memakan semangka dengan rutab, dengan kurma. Apa kata Rasulullah SAW? Panas ini menetralkan dingin ini, dan dingin ini menetralkan panas ini. Artinya apa? Makanan yang kita makan itu perlu seimbang antara yang bersifat panas dan bersifat dingin. Makanya Bapak Ibu, kalau tradisi di awak, kalau ada daging mesti ada apa Bu? Acar, Pak. Daging itu bersifat panas dan acar itu bersifat dingin. Apa akibatnya jika seandainya kita makan makanan panas terus? Maka yang terjadi sembelit, panas dalam, apa lagi? Tensi naik. Daging saja kita makan tak ada kawannya, maka akan panas dalam, sembelit atau susah BAB, tensi naik dan lain sebagainya. Apa akibatnya jika seandainya kita makan makanan yang dingin saja? Apa yang terjadi? Mencret diantaranya. Itu karena apa? Karena makan makanan dingin terus. Aku Bapak Ibu, bagi orang tua wali murid, bagi Bapak Ibu perhatikan, Pak. Kalau ingin anak awak ko malih makan, anak malih makan, badannya ndak bertambah dah. Bariknya ndak jo bertambah, susah bertambah. Kira-kira ibu-ibu, kira-kira apa yang ibu lakukan kalau anak kurang barik badannya, Bu? Agi vitamin, datang ke dokter. Ya, Bu? Ya, Pak? Ini perhatikan anak-anak. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita melalui Bunda Aisyah. An Aisyah qalat kanat ummi tu'alijuni lis-sunnah. Kata Bunda Aisyah, ibuku mencoba menjadikan aku gemuk. Jadi Bunda Aisyah aku dahulunya kurus. Jadi Bunda Aisyah aku menjelang nikah dengan Rasulullah SAW kurus. Dan orang tua beliau, ibunya Bunda Aisyah, ingin menjadikan putrinya gemuk sebelum menikah dengan Rasulullah. Akan tetapi usaha orang tua Siti Aisyah atau Bunda Aisyah gagal, tak berhasil. Maka setelah itu, kata Bunda Aisyah, beliau makan apa? Memakan timun dan kurma. Maka setelah dengan berhasil sampai aku makan mentimun dan kurma, lalu saya menjadi tumbuh, menjadi ideal. Jadi kalau ada anak-anak yang kurus, anak-anak yang susah makan, obatnya mudah saja. Agia makanan campuran timun dan kurma. Jadi untuk meningkatkan pertumbuhan anak, menambah berat badan anak, maka makanannya adalah apa? Campuran timun dan kurma. Itu hadisnya sahih dari Sunan Ibnu Majah nomor 3324.
Selanjutnya mengenai makan sahur. Karena sedikit sahur. Banyak yang terjadi di antara khusus anak-anak ustaz yang malas makan sahur. Padahal dikatakan oleh Rasulullah SAW, as-suhuru aklatum barakatun fala tad'uhu walau an ayyajra'a ahadukum jar'atan mimma. Makan sahur itu adalah makanan berkah, maka jangan pernah meninggalkan makan sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Maka dikatakan fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Maka sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Makan sahur itu penting. Oke anak-anak ya. Anak-anak Ustaz perhatikan. Nanti kalau puasa jangan lupa makan sahur. Kok sedikit bu kasus lagi sebelum kita akhiri. Dalam hal makan sahur atau tradisi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Makan sahur itu bila waktunya Pak? Bu, Pak? Makan sahur itu bila? Kalau jam 3 pagi, jam 3 subuh itu makan sahur enggak, Bu? Hah? Kalau jam 3, jam 2 itu belum disebut dengan makan sahur. Sahur itu sudah di akhir menjelang sholat subuh. Kalau jam 2, jam 3 itu bukan makan sahur namanya. Maka tidak dihitung sebagai makan sahur. Itu. Di sahur itu di akhir. Nah, itu selanjutnya. Itu sahur. Dan selanjutnya kok mengenai istirahat pada bulan Ramadan. Kok banyak terjadi? Kenapa banyak penyakit yang timbul di antara ini? Karena istirahat. Ini pertama, tidur lebih awal, bangun lebih awal, dan tidak tidur pada waktu yang dilarang oleh Rasulullah SAW, serta tidak tidur setelah makan. Kebanyakan terjadi, Bu. Rasulullah SAW, anna Nabi SAW kana yanamu awal al-lail wa yaqumu akhirahu fayusalli. Rasulullah SAW tidur di awal malam dan bangun di akhirnya, kemudian melaksanakan salat. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul itu kalau di luar bulan Ramadan tidurnya setelah salat Isya. Dan di dalam bulan Ramadan Rasulullah SAW itu mendirikan qiyamul Ramadan, beliau langsung tidur. Kebiasaan dia Bapak Ibu, maaf Bu, setelah tarawih ada tadarus Pak. Ya Pak, Bu, tadarus sampai jam berapa? Sampai malam, sampai jam 3 pulang. Sudah itu makan sahur, dah tu lalu balik, jago saja subuh lah. Sudah subuh lalu balik. Bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlimpah di dalam bulan Ramadan. Kita menginginkan pahala yang lebih di dalam bulan Ramadan, akan tetapi cara kita mendapatkannya yang salah. Coba dengan anak-anak Ustaz, anak-anak, ibu-ibu awak menyimak beko ndak terang adinya. Anak-anak, coba dengarkan. Jadi setelah kita sholat tarawih itu segera tidur, Bu. Amun tidak melarang Bapak Ibu ingin tadarus, silahkan. Karena bacaan Al-Quran itu baik. Tapi lihat nanti efeknya ke depannya. Setelah kita sholat tarawih segera tidur, tidak ada lagi makan, tidak ada lagi kegiatan lainnya, karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, la samara illa limusallin au musafirin. Makruh melakukan sesuatu setelah sholat Isya kecuali bagi orang sholat atau bagi orang yang safar. Nah, ibu setelah sholat
tarawih tidur. Segera tidur. Untuk apa? Untuk bangun lebih awal, Bu. Makanya dikatakan ati Allah mastata'tum, taatilah Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan dipaksakan diri batanggang sampai tengah malam bertadarus, beko jagolo jam 3 sehingga siangnya ngantuk, siangnya menjadi lemah. Nah, kita tidur, setelah tidur baru nantinya lalu setelah kita bangun, setelah kita tidur, setelah salat tarawih, baru kita bangun di sepertiga akhir malam. Kalau seandainya kita bertadarus sampai jam 2, jam 3, kata jago tahajud, Bu. Pak? Enggak. Paling-paling tak jago beko waktu sahur atau mungkin setelah solat subuh. Atau pas subuh saja. Maka manfaatkan waktu istirahat. Malam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk istirahat. Setelah kita solat, makanya setelah tarawih itu tidak ada lagi makan. Tidak ada lagi kegiatan lainnya, kita tidur. Setelah itu kita bangun di sepertiga akhir malam, jam 3 atau jam setengah 4. Barulah di situ kita beribadah maksimal, Bu. Lah jago kita jam 3 baru ibadah maksimal, diawali mungkin dengan mandi, solat tahajud, solat sunat yang lainnya, solat sunat witir kalau seandainya malamnya belum witir, solat sunat mutlak, solat sunat hajat, solat sunat taubat dan lain sebagainya. Dan pada saat itulah waktu yang terbaik untuk beribadah di sepertiga akhir malam. Sampailah kita sahur nantinya. Setelah itu kita solat subuh. Setelah subuh mengalir, Bu? Setelah solat subuh lalu nak? Yo. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Alang hari kalau kita caliak, Bu, setelah solat subuh kau tidak ada lampu mati, ada orang beraktivitas. Tapi kau di dalam bulan Ramadan setelah solat subuh kampung langang, ya Bu, ju pasar langang, kama orang lah kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Lalu setelah solat subuh, akibat apa? Akibat terlalu memporsir pada malam harinya. Akibat apa? Akibat malamnya tidur telat, sehingga setelah subuh ngantuk. Padahal hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah solat subuh salah satu waktu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidur. Maka dikatakan, sebagian pendapat mengatakan ada waktu lalu sunnah, waktu lalu siangku ada 3, Pak. Yang pertama waktu khuluq, yang kedua waktu khuruq, yang ketiga waktu humuk. Waktu tidur yang pertama waktu khuluq, waktu yang disunnahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kapan waktunya? Tidur siang atau yang disebut dengan qailulah, baik sebelum zuhur ataupun setelah solat zuhur. Itu waktu sunnah, Pak. Qailulah namanya. Ada lagi namanya waktu khuruq, waktu yang rusak, yaitunya setelah solat asar. Makanya anak Ustaz, setelah solat asar jangan pernah tidur. Kenapa? Karena dikatakan oleh ulama, siapa saja yang tidur setelah solat asyar lalu akalnya dicabut, hendaknya ia mencaci dirinya sendiri. Tidur setelah solat asar mengakibatkan kebodohan, mati tak awak. Makanya dikatakan oleh Imam kalau tidak salah Imam Al-Ghazali, ya, penyebab kebodohan itu adalah banyak makan dan banyak tidur. Di antaranya tidur setelah waktu asyar. Setelah itu waktu humuk, waktu bodoh. Waktu khuruk itu pagi, maaf. Waktu khuruk itu adalah waktu pagi. Waktu pagi itu adalah waktu perusak. Tidur pagi itu tidur yang menolak rezeki, mengakibatkan malas dan menimbulkan penyakit. Jadi tidur setelah solat subuh itu mengakibatkan, menimbulkan kemalasan, penyakit dan menolak rezeki. Karena pada waktu subuh itulah dibagi-bagikan rezeki oleh malaikat.
Nah, selanjutnya waktu humuk itu setelah sholat asar. Jadi itulah diantaranya Bapak Ibu hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang harus kita perhatikan agar puasa kita ini berkah dan sehat. Yang pertama pada waktu berbuka, yang kedua pada waktu sahur, dan selanjutnya mengenai waktu istirahat. Jangan pernah tidur setelah makan, apalagi setelah subuh, itu kan dekat waktunya dengan sahur. Tidur setelah makan dapat mengakibatkan beberapa macam penyakit, diantaranya apa? Asam lambung. Kenapa tidur setelah makan mengakibatkan asam lambung? Karena lambung kita memproduksi asam lambung untuk mencerna makanan, sementara kita tidur, maka asam lambung tadi akan naik ke atas. Itulah yang mengakibatkan refleks asam lambung. Selanjutnya yang kedua, akibat yang ditimbulkan tidur setelah makan adalah obesitas atau kegemukan. Penyakit yang ketiga yang ditimbulkan oleh tidur setelah makan adalah diabetes, penyakit gula. Itulah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya yang dapat kita sampaikan. Sebenarnya masih banyak, karena mengingat waktu. Itulah di antara kasus-kasus atau fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga puasanya tidak berkah dan puasanya pun tidak menyehatkan. Mudah-mudahan sedikit hal yang kita sampaikan ini mampu menjadikan iktibar dan pelajaran bagi kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.